perang kuno. Saat ini pun Mbak Lindong yang mendengarnya hanya menunjukkan senyum sinisnya di balik rasa heran yang ditunjukkannya. Sebab ia tak menyangka senior songong dari dinasti Sengguan ini bukan hanya menginginkan kristal iblis miliknya, melainkan juga menginginkan kedua benda langka yang secara susah payah didapatkannya. Namun merasa Jinmu merupakan praktisi terkuat di atasnya, ia pun secara pasrah hanya bisa memberikan benda itu. Dengan segera ia pun perlahan mengulurkan tangan yang berisikan kristal iblis ke arah Jinmu. Saat ini pun Mbak Jinmu yang melihatnya tanpa secara girang mencoba untuk meraihnya. Tetapi tepat baru saja Jinmu sejengkal lagi akan meraih kristal iblis itu, Lindong pun tanpa diduga tiba-tiba mengeprengnya dengan menggenggam secara erat tangannya untuk langsung menghancurkan kristal iblis yang segera memunculkan banyak nirvana ki sebelum pada akhirnya itu pun langsung ditelannya menyebar ke dalam tubuhnya, menyebabkan Jinmu pun yang melihatnya spontan menunjukkan amarah membara di raut wajahnya dengan tak menyangka pemuda tengik titisan Jilong ini sangat berani untuk menipunya, sehingga membuat aura yang sangat badas pun mulai melonjak keluar dari dalam tubuhnya tampak bersiap melakukan duel buah kuantum melawannya. Saat ini pun buat semua orang di sekitarnya yang melihatnya masing-masing spontan menunjukkan kepanikan di raut wajahnya dengan tak berharap Lindong ternyata sangat berani mempermainkan Jinmu yang notabene merupakan seorang praktisi kuat di wilayah ini. Dengan mereka merasa tindakan berani Lindong itu sama saja seperti halnya membangunkan seekor singa yang sedang tertidur. Namun ketika kepanikan ini masih dialami semua praktisi, Jinmu pun tiba-tiba melontarkan raungan kerasnya diikuti energi brutal yang mulai melonjak secara gila di tubuhnya. Di balik tatapan sangkarnya menatap ke arah Lindong tanpa bersiap untuk menghabisinya. Menyebabkan Lindong pun yang melihatnya tak menunjukkan ketakutannya atau bahkan kepanikannya sedikit pun, malah sebaliknya ia pun secara barbar berniat untuk melawannya saat segera mengambil langkah maju ke depan. Diikuti aliran kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dari dalam tubuhnya, auranya pun tiba-tiba melonjak secara gila dengan pada akhirnya ia pun berhasil menerobos kultivasi ranah manifestasi tingkat lanjut. Dengan setelah melakukan penerobosan ini, Lindong pun melontarkan teriakan kerasnya pada Jinmu dengan cara barbarnya menyebutkan bahwa ia akan memokatkannya dan mengakhiri semua kekuasaan songong yang dilakukannya di medan perang kuno. Saat ini pun Mbak Jinmu yang mendengarnya hanya menunjukkan tawanya dan balik melontarkan ancamannya tentang dirinya lah yang akan terlebih dahulu menghabisinya. Diikuti lambaian tangan yang diarahkannya pada semua anggota dinasti Sengguannya tampak menunjukkan sebuah kode memerintahkan mereka. Saat ini pun buat para anggota dinasti Sengguan yang melihatnya segera terbang ke bawah untuk mengelilingi Lindong dan memblokir semua rute pelariannya tanpa tak mau membiarkannya kabur begitu saja. Melihat ini, Moling, Duyuan, dan Mansan pun sontak menunjukkan kepanikannya sebelum kemudian ketiganya pun melesat ke sisi Lindong. Di balik pandangan waspadanya menatap para anggota praktisi dinasti Sengguan dengan ketika kelompok Moling baru saja muncul di samping Lindong. Xia Huang pun memperingatkan mereka untuk tak ikut campur dalam masalah ini, mengingat jika mereka ikut campur, para anggota dinasti Sengguannya tak segan-segan akan menghabisinya. Diikuti juga dengan Jinmu yang menunjukkan ancamannya dengan memunculkan ide brutal untuk membantai kelompok Moling. Karena ia merasa jika mereka yang notabene berasal dari kerajaan besar yang kali ini tak dihabisi, kemungkinan besar mereka akan menjadi ancaman dinasti Sengguannya di masa depan. Namun setelah Jinmu menunjukkan ancamannya ini, Lin Langtian pun spontan tiba-tiba bereaksi dengan cara bagongnya mengungkapkan dirinya tak ikut campur sedikit pun dalam masalah ini, serta menyebutkan tentang permusuhannya dengan Lindong, sehingga jika kelompok Jinmu kali ini menghabisinya, ia pun tak segan-segan akan mengucapkan rasa terima kasih padanya. Oleh sebab itu ia pun juga menyarankan kelompok Moling untuk meninggalkan Lindong sesegera mungkin, dikarenakan ia merasa cepat atau lambat pemuda tengik titisan Jilong itu akan membebani kelompok mereka selama perjalanan. Menyebabkan kelompok Moling pun yang mendengarnya sontak menunjukkan amarah membara di raut wajahnya. Dengan tak berharap pemuda Song dari klan Lin itu memiliki jiwa pengkhianat yang sedari awal memang berniat menyingkirkan Lindong, sehingga buat masing-masing dari mereka pun spontan melontarkan kutukan keras padanya. Saat ketika kemarahan ini masih ditunjukkan kelompok Moling, Jinmu pun berbalik untuk melihat mereka dan menyarankan untuk tak ikut campur dalam masalah ini sebab ia berjanji selama mereka semua pergi sekarang, ia pun tak akan bertindak macam-macam terhadap mereka. Tetapi tentu saja lain halnya dengan Lindong, ia pun akan memokatkannya guna membayar semua penghinaan yang telah dilakukannya terhadap dinasti Sengguannya, menyebabkan mulanya untuk berhati-hati selama pertarungannya. Sebelum kemudian masing-masing dari mereka pun memutuskan untuk bergegas terbang ke udara guna menyaksikan pertarungan Lindong di atas langit. Dengan setelah membereskan kelompok Moling, Lindong pun segera mengalihkan tatapannya ke arah Jinmu dan menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah ingin melakukan pertarungan secara one by one melawannya.
atau menggunakan mode keroyokan bersama para anggota dinasti Sengguannya. Saat Jinmu pun secara lantang bilang bahwa dirinya akan melawannya secara langsung tanpa adanya sedikit pun bantuan para anggotanya, mengingat ia merasa dengan jentikan jarinya saja mudah baginya untuk menghabisinya. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya hanya menunjukkan senyum sinisnya sebelum kemudian ia pun tanpa basa-basi memulai pertarungan dengan segera memunculkan kekuatan Yuan yang segera melonjak keluar di dalam tubuhnya. Aura di sekujur tubuh Lindong pun tiba-tiba menjadi sangat kuat, diikuti juga dengan Jinmu yang melakukan hal yang sama saat ia mulai mengumpulkan semua kekuatan Yuan di tangannya yang langsung berubah menjadi 10.000 sinar cahaya. Dengan itu pun tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah Lindong. Menyebabkan Lindong pun yang melihatnya mencoba untuk menghalaunya dengan memunculkan segel pemisah samudra di tangannya, menghasilkan gelombang tsunami besar yang tanpa ampun langsung dilesatkannya ke arah serangan tinju 10.000 cahaya dari Jinmu. Sehingga ketika kedua serangan itu saling menghantam, ledakan yang sangat dahsyat pun segera terdengar, memporak-porandakan seluruh tanah di sekitarnya yang mulai bergetar hebat, sampai-sampai membuat semua praktisi yang melihatnya pun spontan tercengang. Dengan pasca ledakan dahsyat kedua serangan itu, Lindong pun balik meluncurkan serangannya terlebih dahulu, saat segera melesat secepat kilat ke arah Jinmu di balik tombak buaya surgawi di tangannya. Ia pun tanpa ampun secara brutalnya menusukkannya ke arah dada Jinmu. Namun tepat ketika tombak Lindong itu akan menusuknya, Jinmu pun segera memunculkan perisai cahaya di depannya yang langsung menahan serangan tombak buaya surgawi dari Lindong. Tetapi di bawah pertahanan perisai cahaya dari Jinmu yang bahkan tombaknya tak bisa untuk menembusnya, Lindong pun tak menghentikan sedikit pun serangannya saat dia terus-menerus mengentakkan serangan tombak buaya surgawinya ke arah perisai cahaya, diikuti juga dengan aura yang sangat tajam dilesatkannya, sampai pada akhirnya perisai itu pun hancur lebur tak tersisa di bawah tatapan terheran-heran Jinmu yang tak menyangka perisai cahaya terkuatnya itu sama sekali tak berguna dihadapkan dengan serangan tombak buaya surgawi dari Lindong. Namun ia pun segera membuang semua rasa heran yang ditunjukkannya dan mulai mengambil langkah mundur menghindari serangan berikutnya tombak buaya surgawi dari Lindong, sebelum kemudian ia pun membentuk segel di tangannya, memunculkan sebuah drum cahaya di tangan yang tiba-tiba langsung membesar, diikuti tindakannya secara terus-menerus menginjak si drum cahaya. Saat itu pun segera menghasilkan banyak gelombang cahaya, membentuk panah berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Dengan itu pun secara nggak ngotaknya semuanya melesat ke arah Lindong, menyebabkan Lindong pun yang melihatnya mencoba untuk menghalaunya saat ia menyentak tombak buaya surgawinya dan menambahkannya bersama kekuatan Yuannya tanpa batas. Dengan itu pun langsung membentuk buaya kuno mengerikan yang langsung melesat ke arah serangan banyak panah berkilau dari drum cahaya Jinmu, mengakibatkan banyak gelombang ledakan yang sangat dahsyat pun segera terdengar, dengan Lindong dan Jinmu pun masing-masing terpental mundur ke belakang di balik kesuraman yang dialaminya. Namun demikian pasca terpental mundur, Lindong pun sama sekali tak menunjukkan keputusasanya sedikit pun. Dalam buah kuantamnya malah sebaliknya itu pun terus meningkat, mengingat dia baru saja menerobos kultivasi, memungkinkannya membutuhkan buah kuantam epi yang tak terkendali untuk memuaskan adrenalinnya. Dengan ketika keduanya larut dalam pertarungannya, masih belum ada tanda-tanda yang jelas dari pihak yang akan menang. Yang hal ini pun lantas membuat para penonton melihatnya juga merasa terkejut. Awalnya mereka berpikir begitu Jinmu mengambil tindakan, Lindong akan dengan cepat dimokatkannya, tetapi dari kenyataannya tak ada yang mengira Lindong akan bertahan begitu lama dalam pertempuran epik, sehingga tak heran pemuda titisan Jilong itu tak takut sedikit pun pada Jinmu. Dengan tampaknya kemampuan bertarungnya levelnya jauh di atas manusia normal pada umumnya. Bahkan Xiao Wang pun juga menunjukkan hal yang sama saat dia tak menyangka kemampuan Lindong jauh melebihi harapannya. Tapi ia pun masih merasa optimis seniornya Jinmu bisa memokatkannya, dengan beliau merupakan salah satu keturunan praktisi terkuat di bumi. Dengan ketika semua orang masih menunjukkan rasa herannya ini atas pertempuran Lindong dan Jinmu, pada saat ini di TKP pertarungan keduanya, Jinmu pun tanpa diduga tiba-tiba menunjukkan mode seriusnya dan memunculkan kekuatan terbadasnya saat segera melontarkan teriakan kerasnya pada Lindong akan menghabisinya. Gelombang pancaran energi cahaya dahsyat pun tiba-tiba melonjak di sekitarnya, membentuk seekor gajah cahaya raksasa yang tampak sangat mengerikan muncul di atas langit. Ikuti tubuh Jinmu yang melayang tepat di depan gajah cahaya besar itu di balik keganasan di raut wajahnya. Dengan ketika kemunculan gajah cahaya raksasa itu, semua orang yang ada di bawah melihatnya pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya. Dengan masing-masing dari mereka tak menyangka, Jinmu akhirnya menggunakan kemampuan seni bela diri utamanya yaitu gajah suci langit runtuh. Sehingga masing-masing dari mereka pun berpendapat kemungkinan besar Lindong akan kalah dalam pertarungan ini.
Yang bahkan Moling pun juga menunjukkan hal yang sama dengan merasa kemungkinan besar kekuatan yang dimunculkan Jinmu itu akan menghasilkan daya kehancuran di sekitar mereka, mengakibatkan mereka pun sama sekali dapat dipastikan tak akan sedikit pun bisa menghindar. Membuatnya pun bertanya-tanya tentang Lindong yang apakah bisa menang serangan terbatas dari Jinmu. Namun ketika kelompok Moling masih menunjukkan kepanikannya atas kemampuan OP dari Jinmu, Lindong pun juga menunjukkan perubahan ekspresi aneh di wajahnya. Karena kan ia merasa bahwa seni bela diri yang dimunculkan Jinmu itu tampaknya sangat kuat melebihi apa yang pernah dilihatnya di monumen seni bela diri manifestasi. Tetapi demikian ia pun sama sekali tak menunjukkan rasa takutnya sedikit pun dengan bertekad untuk mengalahkannya.